Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a id hadara ya'qubal maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para ulama, para habaib, wabil khusus akhinal karim billah Habib Haidar. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan dan kemanfaatan. Tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, wabil khusus panitia pengajian tasakuran kelahiran Alena Oktaviani Wibowo, putri Bapak Aris Wibowo, Ibu Karohmatul Mia, Desa Manggar, Kecamatan Seluke, Kabupaten Rembang. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Beli bawang dapatnya pare, hei orang Rembang, piye kabari? Beli bawang dapatnya susu, hai orang Rembang, I love you. Habib Afwan, saya seminggu ini sakit Habib. Jadi kepala saya ini pusing betul Habib. Jadi sebenarnya saya merasa tidak sopan duduk di sini. Tapi ini untuk kepentingan media. Mohon maaf Bapak Ibu, kenapa itu lampunya terang banget. Sebelum saya ngaji saya informasikan. Saya punya acara di BTV. BTV itu dulu Berita Satu. Nama acaranya Jalan Dakwah Gus Miftah. Ditayangkan setiap hari Sabtu dan Minggu jam 13.00 waktu Indonesia Barat. Jadi besok Sabtu minggu depan acara ini Anda bisa lihat di channel BTV. Acaranya namanya Jalan Dakwah Gus Miftah. Maka lampunya terang banget gara-gara itu Pak. Kalau lampunya Wibowo pasti peteng, sepeteng wajahnya. Pak Wibowo mana orangnya? Halo Wo. Pak Wibowo ini uripe kaya batik, kakean polah. Walaupun saya demi Allah nggak pantas duduk di atas, Habib di bawah. Karena saya ingat dalam kitab Mughni Al-Muhtaj karangan Imam Al-Ghazali. Di situ Imam Al-Ghazali mengatakan begini, betapa saya itu hormat banget dengan habaib. Syarafun nasabi min salasi jihadin. Kemuliaan nasab itu bisa dilihat dari 3 sudut. Tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Pasti mahal. Walaupun amplopnya Wibowo tidak jelas. Jangan bilang pamer, saya copot saja. Muga-muga lali, tak nggu meneh. Pengajian amplop era jelas kelangan cincin aku. Apa saja 3 itu? Ihdaha yang pertama, al-intiha ila syajarati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fala yu'adilahu syai'un. Yang pertama adalah nasab yang sampai kepada Rasulullah. Fala yu'adilahu syai'un. Ini enggak ada lawan. Maka nyuwun sewu, nasab yang terhubung kepada baginda Nabi adalah nasab yang paling mulia. Bahkan cara memuliakan Kanjeng Nabi yang paling sederhana adalah memuliakan dzurriyyahnya.
Itulah kenapa dikatakan ahlu baitul Mustafa tuhuri. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang suci. Kenapa? Karena kesucian darah kanjeng Nabi. Jadi orang segini mohon maaf yang sudah punya tiket surga itu hanya Habib Haidar. Mila kula panjenengan sami sholawatan sama beliau dalam rangka gandulan sarungnya Habib. Maka tolong pegang sarungnya erat-erat. Bu, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Maka walaupun kepala saya pusing, saya izin Beb, habis ini saya langsung ke rumah sakit. Saya mau infus. Karena kepala saya betul-betul pusing hari ini. Tapi betul-betul saya niati ada Habib Gus, siapa tahu. Dari semua majelis yang saya kunjungi. Dalam 1 bulan saya mengunjungi sekitar 120 majelis. Dalam setahun ada sekitar 1000 majelis. Karena setiap hari yang datang ke pondok maupun WA maupun datang yang langsung ke pondok, permintaan ada sekitar 500 permintaan jadwal pengajian. Jadi kalau sebulan saya kumpulkan ada 15.000 permintaan. Setahun saya bisa ngaji 1000 lokasi. Berarti permintaan sebulan nutup jadwal 15 tahun kalau ditulis semua. Pertanyaannya, kalau tiap hari saya ngaji, kelonnya kapan? Makanya tadi begitu. Malah kurang ajar. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Saya juga rencana besok begitu. Ketika di dalam kubur ditanya sama Munkar Nakir, man rabbuka? Saya jawab, kamu nanya. Gebuk cangkemmu. Begitu dikasih tahu ada Habib, siapa tahu? Salah satu majelis yang paling mulia adalah majelis malam hari ini. Amin Allahumma amin. Jadi al-intiha ila sajarati Rasulillah. Dan saya pesan satu hal sama Bapak Ibu, saudara saya di Rembang. Cintailah Habib karena nasabnya, bukan karena nasibnya. Karena banyak Habib yang nasibnya tidak sebagus nasabnya. Karena nasab tidak berbanding lurus dengan nasib, apalagi dengan nisab lah itu. Makanya hari ini banyak orang kadang-kadang marah sama saya, bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Nah, kayak saya dengan Habib Haidar nih, mohon maaf kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Wibowo rungokno kupingmu itu. Maka saya dipeseni sama guru kita semuanya, Maulana Habib Lutfi, yang kebetulan Mamah Salmah, garwanya Abah itu masih satu nasab dengan saya. Jadi singkat cerita, saya punya mbah di Ponorogo namanya Mbah Muhammad Besari. Muhammad Besari itu punya bapak namanya Anom Besari, makamnya di Caruban. Istrinya Mbah Anom Besari itu Syarifah, Nyai Anom Besari. Kalau seandainya yang zuriyahnya Kanjeng Nabi itu Mbah Anom Besari, saya Habib. Tapi karena yang Syarifah, yang zuriyah itu adalah Syarifah, istrinya Mbah Anom Besari, otomatis terputus zuriyah Kanjeng Nabi. Karena kalau Habib nikah dengan Ahwal, anaknya tetap Habib. Tapi kalau Syarifah nikah dengan Ahwal, otomatis zuriyahnya Kanjeng Nabi terputus. Makanya kalau Habib nikah dengan cewek Jawa itu biasa. Tapi kalau Syarifah nikah dengan cowok Jawa itu jarang. Tapi kalau mbah kita semuanya rata-rata Timur Tengah. Bapaknya Jawa Timur, ibunya Jawa Tengah. Nah, kalau Wibowo ini insya Allah Indo-Pakistan. Bapaknya iblis, ibunya setan. Ora. Jadi al-intiha ila sajarati Rasulillah. Lah, kemudian nasab kedua siapa yang hebat? Wasaniyatu, nasab yang kedua itu adalah al-intima ilal ulama fa innahum warasatul anbiya sholawatullah wassalamu alaihim ajmain wa bihim rabatullah ta'ala khifdal millatil muhammadiyah. Jadi nasab yang kedua itu siapa? Nasab yang nasabnya ulama, ya, nasabnya yang sampai garis terhubung kepada para ulama. Al-intima alladinahum warasatul anbiya. Ini mohon maaf kalau Rembang insya Allah begitu banyak al-intima ila ulama alladzina hum warasatul anbiya. Makanya keilmuan di Rembang itu luar biasa. Dari zaman Mbah Zubair, kemudian Mbah Maimun Zubair. Hari ini banyak orang-orang alim di Rembang seperti Gus Koyum,
yang muncul awal, kemudian ada Gus Baha. Ini adalah nasab-nasab yang luar biasa. Makanya orang-orang kayak kita itu satu saja, sebagaimana pesannya Imam Asy-Syafi'i, uhibbus solihina walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Aku mencintai orang soleh walaupun saya bukan merupakan bagian dari orang soleh. La'alli an anala bihim syafa'ah. Saya berharap mendapatkan pertolongan dari orang soleh. Jangankan orang soleh sekelas Mbah Maimun. Anda kan tahu Gus Miftah dapat penghargaan dari Leprit, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia, dalam 3 kategori. Salah satunya adalah penghargaan dalam bidang selebriti yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Ada 350 truk bokongnya dilukis gambar Gus Miftah. Yang paling menjijikkan satu, mobil tangki sedot WC. Ada gambarnya Gus Miftah, ada tulisannya, silitmu adalah rezekiku. Yang mau saya ceritakan bukan itu Habib, apalagi kita mencintai nasabnya Kanjeng Nabi, mencintai ulama. Saya punya fans berat di Kalimantan Selatan. 7 jam perjalanan dari Banjarmasin. Saya tidak begitu asing dengan Banjarmasin karena di sana ada makamnya Tuan Guru Zaini Abdul Ghani di Martapura, sang aulia ilah. Nah, ini 7 jam dari Banjarmasin, punya anak baru menikah, hamil muda. Tiap malam lihat YouTube-nya Gus Miftah, sehingga kalau tidur ngelindur nyebut namanya Gus Miftah. Untungnya yang hamil pedalaman Kalimantan. Coba kalau yang hamil orang Rembang, tiap hari ngelindur nyebut namanya Gus Miftah. Mencurigakan. Jangan-jangan Gus Miftah yang menghamili. Anaknya matur sama bapaknya, "Bapak bisa nggak datang ke Jogja?" "Kenapa nak?" "Ketemu Gus Miftah, minta video ucapan atas kehamilan saya." Karena anaknya nangis, bapaknya berangkat ke Jogja, modal uang 300.000. Sampai Banjarmasin uangnya habis. Bingung mau melanjutkan perjalanan ke Semarang naik kapal. Atas izin Allah, ada mobil truk Beb masuk ke kapal di dermaga, bokongnya ada gambarnya Gus Miftah. Dengan quote yang sangat viral, "Cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu rausah melu-melu." Akhirnya apa? Bapak ini mendatangi supir truk, ditanya, "Mas, ini truknya siapa?" "Truk saya." "Kenapa ada gambarnya Gus Miftah?" "Saya jamaahnya Gus Miftah." "Kok bapak kelihatan bingung mau kemana?" "Saya mau ke Jogja." Mau ngapain?" "Sowan Gus Miftah, tapi saya kehabisan uang." Apa kata supir truknya, Beb? "Ya udah Pak, jenengan bareng saya naik truk, saya antar ke pondoknya Gus Miftah." Hanya gara-gara gambar bokong truk, gambarnya Gus Miftah, bisa menjadi syafaat bagi orang yang ada di Kalimantan. Bagaimana kalau kemudian hati kita tergambar Kanjeng Nabi, tergambar orang-orang soleh? Insya Allah, pasti, bukan lagi insya Allah pasti, kita semuanya akan mendapatkan pertolongan dari Rasulullah. Amin. Coba Pak, gambarnya Gus Miftah payu Pak. Makanya Pak Kiai Said itu ngasih julukan saya apa? Wali bokong truk. Gitu loh. Apalagi kalau Kanjeng Nabi. Makanya mohon maaf, jangan pernah menyepelekan ulama. Kebetulan mbah saya itu nomor 9, saya tadi cerita, saya keturunan dari Mbah Muhammad Besari. Saya pas nomor 9. Kalau kemudian diurutkan nasabnya, Miftah, ini saya sampaikan Pak, karena Pak Wibowo ini sedang memperingati tasyakuran anaknya. Anak nomor berapa Wibowo? 2. Ya, mudah-mudahan selesai pengajian bojone Wibowo meteng meneh. Amin. Di bojone. Bu Wibowo, kae. Ora ketok sing dia. Kebetulan Beb, nama saya Miftah Maulana Habibur Rahman, punya bapak namanya Kiai Muhammad Muradi, punya bapak namanya Muhammad Usman, punya bapak namanya Kiai Muhammad Boniran, punya bapak namanya Kiai Jalal Iman, punya bapak namanya Kiai Karyonawi, punya ibu namanya Nyai Madarum, punya bapak namanya Kiai Ilyas, punya bapak namanya Muhammad Besari. Saya nomor 9 dari Muhammad Besari. Muhammad Besari punya bapak namanya Anom Besari, makamnya di Caruban. Anom Besari punya bapak namanya Abdullah Mursad, makamnya di Kediri. Abdullah Mursad punya bapak namanya Pangeran Demang II. Pangeran Demang II punya bapak namanya Pangeran Demang I. Punya bapak namanya Susuhunan Wirasmoro. Punya bapak namanya Panembahan Praworo. Punya bapak namanya Sultan Trenggono. Punya bapak namanya Raden Patah. Punya bapak namanya Prabu Brawijaya.
Jadi kalau urutan sampai Prabu Brawijaya, saya urutan ke-18. Tapi selama ini Bib, saya jarang ngomong nasab, saya malu. Kenapa? Mbah saya Muhammad Besari punya anak 9, nomor 7 namanya Kiai Ilyas, punya cucu namanya Hasan Besari. Hasan Besari ini punya murid namanya Ontowiryo, lahirnya Jinjetis, Yogyakarta. Ontowiryo ini nama komplitnya siapa? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati Ingalogo Sayyidin Panotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa pahlawan Gua Selarong Pangeran Diponegoro. Kenapa saya malu membicarakan mbah saya? Mbah saya santrinya Diponegoro, Gus Miftah santrine Purel Mangku Purel. Ya salam apal dulu mana lah nyanyi leh begitu sulit. Nah, ngomong soal nasab yang baik, pertanyaannya begini, jangan pernah membanggakan nasab. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Kepentingan mengenal nasab itu bagi saya cuma satu, a'rifu angsabakum tasilu arhamakum. Kenalilah nasabmu, sambunglah silaturahmimu, itu saja. Hari ini banyak anak-anak membanggakan nasabnya sementara dia bukan siapa-siapa. Makanya kemudian kita diingatkan, wa syarrul alamina dawul humuli idza fa'akhartahum dzakarul jududa. Nasab yang paling nyuwun sewu, generasi yang paling jelek itu siapa? Generasi yang mengatakan ketika ada orang hebat, dia mengatakan, mbahku dulu lebih hebat daripada orang ini. Tapi di saat dia mengatakan itu, dia bukan siapa-siapa, malu. Maka dikatakan apa? Laisal fata mayakulu kana abi. Bukanlah pemuda itu yang mengatakan, ini loh bapak saya. Innal fata mayakuluha anada. Pemuda itu yang mengatakan, ini loh saya. Bukan ini loh bapak saya. Afwan Bib. Saya dulu mau dipek mantu sama Kiai Top Bib. Tahun 2004. Ya maklum lah wong aku ganteng toh. Ya sekalah titik karo Bib Haidar lah. Wajar wong Duriai Kanjeng Nabi yo. Irunge dawa ya lumrah harap ya. Ada kene mangane mung telo ya, Habibe daging. Ya beda lah. Waktu itu Kiai saya bilang begini, "Le, mau nggak kamu tapek mantu?" Ini orang top. Saya menolak, tapi dengan bahasa yang halus. Mohon maaf Kiai, saya mau sholat istikharah dulu. Ma khaba man istakhara wala nadima man istasara. Tidak akan pernah menyesal orang-orang yang beristikharah dan tidak akan rugi orang-orang yang bermusyawarah. Saya istikharah cuma ngakali Kiai saya supaya saya etok-etoknya tenanan. Makanya anak-anak hadroh, pendereknya Habib, mohon maaf. Kalau kamu suka sama cewek, kok ada 2, kamu istikharah. Tapi pesan saya satu, sebelum kamu istikharah, yakinkan dua-duanya mau sama kamu. Yang menjadi persoalan, sudah kebacut istikharah, nggak ada yang mau sama kamu. Akhirnya kamu nangis, langsung membuat quote-nya Gus Miftah, kupinang engkau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kenapa? Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Malah kowe nangis. Jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupmu. Modar. Santai wele, kuwi rupa-rupa sing ganteng, wibawa sing rupa kaya ngene payu. Wibawa payu. Tapi wibawa kamu jangan perutnya jangan besar-besar, kayak perutnya Habib ini lo keren kayak saya kayak Habib. Karena ada penelitian di rumah sakit cowok kalau perutnya besar biasanya manuke cilik. Lah, hati-hati. Aja gede-gede wah gitu lah. Wetenge gede, dibuka sarungnya paling isine mau kayak pentil. Wibowo jawab, iya Gus kayak pentil tapi pentil tronton. Jadi akhirnya apa saya tolak. Waktu itu ketika saya nolak saya ditanya Habib, kowe iki banyak orang pengen jadi menantu saya kok kamu menolak anak saya itu kenapa? Kurang cantik, bukan masalah kurang cantik Kiai. Tapi mohon maaf. Saya kan punya prinsip dalam mencari istri.
Jangan pernah mencari pasangan yang sempurna, tapi terimalah pasanganmu dengan cara yang sempurna. Karena ingat, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam banyak kamera. Ketahuan bojoku modar aku. Alah, rasa gaya. Sak pinter-pinter kiai diketak bojone goblok dadak tak kandhani. Wong wedok dilawan. Apa rumasane wibawa wani karo bojone? Halah ra mungkin. Nah, sampluk terus karo bojone kok. Jangankan awake dhewe, mbok polisi, ana polisi ra ning kene. Ndi polisi nih? Alah polisi mbok galak kaya ngopo karo bojone. Ning omah kata bojone ya kik. Wong lanang ki lak ning dalan kaya macan, ning omah ya kaya kucing kok dadakno. Aku Saya sama Habib ini sama, punya prinsip. Lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Saya kalau kuat-kuat pernikahan banyak bu, karena saya spesialis pemberi nasihat pernikahan kepada para artis. Maka banyak artis di Indonesia kalau nikah yang nasihati saya. Anda sebut siapa? Anang Asanti, saya yang nasihati. Atta Aurel, saya yang nasihati. Ria Ricis, saya yang nasihati. Deddy Corbuzier Sabrina, saya. Via Valen, saya. Yeni Inka, saya. Siapa meneh? Lesti Kejora, ora. Saya ingatkan sama orang Rembang, kamu nggak usah ikut-ikutan kasusnya Lesti. Yang dilaporkan ya suaminya Lesti, yang mencabut ya Lesti. Kenapa yang cerewet kamu? Itulah orang Jawa, sing lakoni adem ayem, sing nonton kakean cangkem. Ya dia mau dilaporkan, mau dicabut, ya nggak apa-apa, suaminya sendiri kok. Makanya kalau saya punya prinsip, saya tidak akan pernah ngumbar urusan keluarga saya di media sosial. Gini apa mbaten Bu? Ibu-ibu sini tuh aneh kok. Bojone jam 10 malam belum pulang, langsung beb update status di Facebook. Aku kedinginan nih, ya Allah. Dibaca sama Wibowo, langsung komentar, tak kancani po. Iya. Iku piye jal? Beb Haidar yang melu komentar, WK. Nah. Pak Lurah. Oh, mana Lurah? Iki Lurah semua iki. Lurah ku yo ngono ngaji. Nek yo ngundang dhewe Lurah numpang. Terus ngundang Gus Miftah karo Pak Haidar, ngono kuwi. Matur nuwun Pak Lurah ya. Lurah ana sing lemu, ana sing kuru. Apa Bu? Iki Banser iki. Wah, tetap polisi, Banser, TNI. Yang paling hebat siapa? Banser. Wong Polri sama TNI SK-nya banyak masuk bank untuk hutang. Banser nggak ada yang SK-nya masuk bank. Kenapa? Jangan bangga, rapayu. Makanya tadi Habib nyanyi apa tadi? Izinkan ayah, izinkan ibu. Wah, saya kan meneh Habib. Doakan ayah, doakan ibu. Relakan dia jadi imamku. Ya dah? Di bawah ridhomu juga restumu. Majulah ibadah istikharahmu, calonku. Jangan ngajak pacaran sebelum kamu halalkan. Perdalamlah agama dan pendidikan. Jangan hiraukan godaan si setan. Iki ya Banser iki. Doa yuk terus doa, singkirkan mantan, kikislah habis semua para penggombal dan buaya. Wahai calon sang imam serbaguna, di mana engkau berada? Malah di sini rupa wayangnya. Insya Allah besok Habib Haidar masuk surga yang awal anak-anak hadroh, amin. Neng ya kuwi Habib Haidar kelon karo bidadari, awakmu hadroan tok. Nah, keteplak. Lumayan loh nonton Habib kelon lho, kowe kurang ajar. Ya Allah, seneng aku ketemu Habib, moga-moga dadi tombo ya Allah, amin. Jadi mana? Kalau kemudian kita tidak punya nasab yang bagus, seperti Habib, seperti ulama, caranya bagaimana?
Bisa jadi kita tidak terlahir dari nasab yang hebat, tapi berusahalah untuk melahirkan keturunan-keturunan yang hebat. Makanya banyak kiai itu kadang-kadang lahir dari orang tua yang biasa-biasa saja. Umpamane Wibowo, rumangsa ra duwe keturunan kiai. Enggak apa-apa, wo. Kamu hari ini harus tirakat supaya anakmu Alena Octavian Wibowo bisa menjadi orang hebat. Ini artinya apa? Bahwa kemudian kalau dikatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, ini ayatnya keren loh. Setelah itu apa? Liman kana yarjullah. Ini maknanya apa? Ar-raja ausa'u minal khauf. Bahwa harapan itu lebih luas dibandingkan rasa takut. Maka jangan kaget, kadang-kadang orang tuanya bukan siapa-siapa, anaknya jadi juara madrasah diniyah. Anaknya jadi juara musabaqah tilawatil Quran. Padahal bapaknya bukan siapa-siapa. Nah ternyata Bapak Ibu, soleh atau solehnya seorang anak, itu fokus utamanya adalah ada pada seorang ibu. Mila kula seneng lah pengajian sak nggon-nggon sing paling kathah teko ya wong wedok. Tadi pengajian Beb, mereka datang jam 7, dandane dari jam 5 sore Beb gitu loh. Makanya ibu-ibu dari tadi kipas-kipas itu bukan karena takut panas, takut bedaknya luntur. Bedak FIFA nomor 4. Aku ndelokke wong wedok ki bingung, kuwi jenenge rayu apa papan karambol. Kuwi to bojone Wibowo ki, lemune ya Allah. Apa Bu? Ayu. Oh wedok kok. Sing lanang ya biasa asline. Kok sing wedok ayu ya? Wis sesuk Wibowo mlebu surga karena bersyukur, istrinya masuk surga karena bersabar. Wibowo masuk surga duwe bojo ayu, ya. Sing wedok mlebu surga mergo sabar duwe bojo raine kaya Wibowo. Kita doakan Pak Wibowo panjang umur, amin. Jadi orang sedunia mati, Wibowo hidup sendiri, amin ya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi begini, soleh atau solehahnya seorang anak itu berangkat dari ibu yang solehah. Makanya coba Anda lihat, kadang-kadang suaminya nggak soleh, tapi istrinya solehah akan melahirkan generasi yang solehah. Suaminya soleh, istrinya nggak solehah, itu akan melahirkan generasi yang amburadul. Itulah yang dimaksud dengan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Makanya dulu kiai saya itu lucu, Beb. Ketika saya mau menikah, kiai saya bilang begini, "Nak, kalau kamu nanti mau menikah, tolong tanyakan kepada calon mertuamu, anaknya perempuan dulu disusui 2 tahun apa enggak?" Akhirnya begitu saya melamar istri saya waktu itu, saya tolak lamaran kiai, sepuh kiai, gede ke saya waktu itu. Saya mengambil istri yang biasa-biasa saja. Alasan saya sederhana, Beb. Kalau saya punya mertua hebat, kalau saya kemudian jadi hebat, Pak, orang akan mengatakan lumrah Miftah itu hebat, wong punya mertua hebat. Tapi kalau saya nggak bisa hebat, orang akan mengatakan gobloke Miftah, duwe morotua hebat kok mantune nggak bisa hebat. Maka waktu itu saya berdoa, ya Allah, saya cari calon istri, cari mertua yang biasa-biasa saja. Bila perlu gampang tak apusi. Kelakon Pak. Alhamdulillah. Mertua saya gampang tak apusi. Waktu itu saya molimo, madep mantep mangan melu morotua. Akhirnya M10, madep mantep mangan melu morotua muring-muring menantu meneng mawon. Akhirnya M15, madep mantep mangan melu morotua muring-muring menantu meneng mawon. Morotua mati menantu melu marisi. Bapak mertua saya cuma bilang, "Le M1, nopo Pak? Matamu." Nah, kalau cerita nih, bagaimana kemudian
bahwa bapak ibu yang baik itu akan melahirkan generasi yang baik. Contoh, delok Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam itu menikah 2 kali. Yang pertama punya anak 6. Punya anak 6, Pak. 3 laki-laki, 3 perempuan. Ini anaknya jadi orang-orang hebat semua. Istri pertama. Terus kemudian istri pertama itu namanya Sofuro, istrinya Nabi Nuh. Anaknya 6. Ini jadi orang-orang hebat. Kemudian nikah lagi dengan cewek yang seksi, cantik. Kelasnya pokoknya Isuzu Panther. Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Wah. Kalau istrinya Wibowo ini STNK, setengah tua nih kewer-kewer. Wibowo mulai batin, waduh salah ngundang kiai. Nikah lagi dengan perempuan, namanya siapa? Wil'ab binti Ajwil, istrinya Nabi Nuh yang kedua. Ini melahirkan siapa? Melahirkan anak namanya Kan'an. Karena apa? Wil'ab bin Ajwil ini tidak solehah, tapi orangnya cantik, Pak. Walaupun bapaknya seorang nabi, anaknya lahir namanya Kan'an, anaknya lahir namanya Balus, yang kemudian keturunannya menjadi musuhnya Nabi Ibrahim. Namanya siapa? Namrud. Itu anak turunnya, istrinya Nabi Nuh yang namanya Wil'ab bin Ajwil. Berangkat dari apa? Karena mboknya tidak solehah, generasinya seperti itu. Makanya saya bilang, dalam Al-Quran itu ada 4 macam keluarga, Bib. Yang pertama keluarganya Nabi Nuh, suaminya soleh, istrinya nakal, Wil'ab bin Ajwil. Yang kedua tipe keluarga Fir'aun, suaminya nakal, istrinya solehah, Siti Asyah. Yang ketiga tipe keluarga Abu Lahab, suaminya nakal, istrinya nakal. Yang keempat tipe keluarga Ibrahim, suaminya soleh, istrinya solehah. Ibu-ibu Rembang saya tanya, Anda pilih tipe keluarga yang mana? Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, apa Ibrahim? Ibrahim, subhanallah. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Ibu-ibu langsung jawab, Rasido Ibrahim Gus, Fir'aun yurah popo. Coba, akhirnya apa? Istrinya Nabi Nuh yang kedua, itu hanya melahirkan orang-orang gak jelas seperti Kan'an, Balus, Namrud, dan lain sebagainya. Walaupun dia cantik, solehah. Mohon maaf, cantik tapi tidak solehah. Aku tak takon orang bocah-bocah hadrohi. Li, kalau kamu besok nyari istri, pilih yang mana? Cantik tidak solehah apa jelek tapi solehah? Cantik dan solehah. Siapa yang tanya? Kamu nanya. Kok keting aku? Rata-rata Bib, jawaban anak-anak itu pasti yang tidak ada jawabannya. Cantik dan solehah. Satu hal nak, menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari, konsep bahagia itu apa? Liyakilla ma tafrahu bih, yakilla ma tahzanu bih. Semakin sedikit standar kebahagiaanmu, maka semakin kecil potensi kekecewaanmu. Dan ingat, kalau kamu saya tanya, mana yang kamu pilih? Cantik tidak solehah apa jelek tapi solehah? Jawabannya pasti cantik dan solehah. Yang perlu saya ingatkan satu, ingat nak, hidup itu berdasarkan kenyataan, bukan berdasarkan keinginan. Makanya dulu kiai saya tanya, kalau kamu pilih yang mana Mif? Saya pilih cantik walaupun tidak solehah. Alasan kamu apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu imamnya perempuan. Kalau istri saya cantik belum solehah, kewajiban saya sebagai imam menjadikan istri saya solehah. Tapi kalau istri saya solehah, jelek wajahnya, mohon maaf kiai, menjadikan ayu, mahal harganya. Wong wedok saiki dilawan beb. Wah, irunge delon, mae pesek, sontek, solikin. Coba solikin. Apakah jenenge? Apa le? Lah iya sing nyuntik silikon namanya dokter Solikin.
Ya Beb ya. Wong wedok yen delok irung kok peseke, mbok didelok fungsine. Ingat, pesek itu adalah mancung yang tertunda. Lah wae dhewe kon mancung kaya Habibe ora iso. Mbok kaya kula ngoten wis biasa-biasa mawon. Kula ki paling benci Beb, lihat perempuan giginya dikawat. Ya Allah. Dulu istri saya nembung, "Abah, saya pengen ngawat gigi." "Enggak boleh." Aku mbayangke lak bojoku kawatan tak cipok nyantol cangkemku tak kandhani. Aku wedi lak ndelok wong wedok cangkeme dikawati iki, tenan. Iso geblak aku. Kalau kamu merasa merongos santai saja Bu, ingat merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Bukankah ada peribahasa yang mengatakan merongosong berbunyi nyaring? Kok tong kosong. Tapi itu Beb Ahmad Al-Hadar ya. Kalau saya besok nikah lagi Beb, saya pengen nikah dengan cewek Arab Beb. Cita-cita saya itu. Karena kalau istri saya Arab, kalau istri saya marah, serasa mendengarkan tartil Quran. Efek. Sadaqallahul adzim. Ngono wae. Ya Allah, pengen ngombe kopi kok yo adem to wae. Gek gelasnya gelas angkringan. Iki yo kopi ngapusi, kopi kok gelasnya teh poci. Lah. Iki kepiye? Wah, ganti kopi nih, wah. Teman jenengan, Mbah. Orang guyu aku njaluk sing panas. Oh, niki sing makanan khas Rembang nggih. Jenenge napa niki, Pak? Nyuwun setunggal. Napa jenenge? Apa? Dumblek. Ya Allah. Kok nama makanan di sini aneh-aneh, Bib? Saya tadi pikir sarapan namanya lontong kuyuan. Ya Allah, aku. Ote tak pikir kuyuan. Iki dumbek. Ya Allah. Ini bahannya apa, Pak? Oh, beras. Kalau Habib dari Surabaya apa Gresik, Bib? Kalau Gresik ada pudak ya. Kalau Surabaya itu dulu di Doli jualannya empal brewok. Salah. Anda itu enak ya, guyang-guyu dipikir saya sehat. Ini ndak saya nggak karu-karuan ini. Insyaallah. Saya tadi bilang sama panitia, boleh nggak saya pengajian tanpa kepala? Ndasku tak lerenke dhisik ngono. Nun Pak nggih. Cie-cie pengen cie. Ya, kami cinta tanah air. Cinta mboten kali Indonesia, Bu? Cinta. Saya dirampungin dhisik ngajine. Sampai jam piro iki, Wo? Ngajine, Wo? Jam 1 amplop murah naongannya. Ngenyang wowo. Ndasku pumet ya wowo. Ya selawatan di sini ya. Ayo. Mau Habib wis selawatan Joko Tingkir. Saingannya Joko Tingkir mung siji Habib. Joko Kendil. Wong Indonesia iki latah, Bib. Apa-apa wali, mung pinter mlaku wali, numpak macan putih, bono ngojek. Naik bis, yo mbok rasa latah lho Pak Lurah yo. Biasa wae wong mlaku yo biasa ngono. Saya itu punya sekian jamaah yang pekerjaannya musafir jalan kemana-mana. Ya biasa saja itu. Enggak usah wali apa ya. Ternyata menurut keluarganya ODGJ ya kepiye ya. Waduh, wambungi tangan wali ya Allah. Wali yo cetha-cetha wae. Wali mergo ilmune ngalim kaya Gus Koyum, Gus Bahak wis wali yo. Ngono ku wali dari Habib Lutfi ngono wis. Wali dari kalangan kiai Mbah Dimyati Rois ngono ku cetha. Ilmune kapasitasnya wong mlaku wali. Unyu. Kamu nanya, engko wali meneh. Angel. Kaya ngono wis tuwa jilbabe pink halah.
Menjijikkan yuyu. Ane yo mau Habib Ahmad Bau anune siire Joko Tingkir Wali Jawa. Saiki tak ganti siire wae. Siir Wali siir Merah Putih. Joko Tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan mana ya? Nah, senajan toh kemarin saya diskusi Bib sama Abah Lutfi. Abah Lutfi itu kan kalau 10 November ulang tahun. Nah, Abah Lutfi kan dengar saya nyanyi Joko Tingkir. Kalau Bib Idin nggak kerso, mantune beliau. Alasanmu apa? Saya bilang kalau saya malah bersyukur loh Bah. Bersyukur pilih. Gara-gara munculnya lagu Joko Tingkir, nama Joko Tingkir itu menjadi salah satu yang paling banyak dicari di Google. Sehingga apa? Orang akhirnya tahu Joko Tingkir itu siapa. Artinya apa? Terlepas dari segala kontroversinya, Percil dan kawan-kawan itu mempopulerkan nama Joko Tingkir. Lah, sehingga orang akhirnya tahu Joko Tingkir itu murid Kanjeng Sunan Kalijogo, kemudian bertahta di Pajang dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Kemudian yang menjadi kontroversi adalah Joko Tingkir ngombe dawet. Loh, kontroversinya di mana? Ngenyek, Joko Tingkir kok ngombe dawet? Loh, jane yo ora ngenyek, Pak. Lah zaman Joko Tingkir ngombe dawet ki ya sak mati yo. Soale zaman Joko Tingkir onone mung degan kopi karo dawet. Sing salah ki lho Joko Tingkir ngombe boba. Wis salah. Zaman Joko Tingkir ana boba gitu. Loh lah Habib Ahmad Al-Hadar besok ke Kebumen, kalau ngelewati Purworejo Bib, itu ngelewati jembatan, namanya Jembatan Butuh. Sebelum masuk Kecamatan Butuh. Itu ada bakul dawet namanya dawet ireng Jembatan Butuh. Itu malah karo bakulnya disingkat dawet ireng Jembatan Butuh, disingkat jadi Jembatan Butuh. Loh, singkatannya yaitu Jembatan Butuh. Jembatan Butuh. Ya, siirnya diganti Cinta Merah Putih. Karena saya ini penerus ideologinya Habib Lutfi, wawasan kebangsaan. Yo, salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin.
memuji dan bersolawat dari Rembang untuk Indonesia, dari Rembang untuk Indonesia. Salatullah ala toha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Kabupaten Rembang undang Gus Miftah, Habib Ahmad lumayan gagah, tapi sayang senajan gagah bojone ora nambah-nambah, bojone ora nambah-nambah. Salatullah ala toha Rasulillah, salatullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Mas Wibowo ngundang Gus Miftah, si Wibowo lumayan gagah, ana gajah atus ning belik, najan gagah manuke. Angel. Ada fatayat di sini? Ada muslimat? Sego berkat rasane nikmat, sego gandum sayure asem, beda fatayat karo muslimat, fatayat parfum muslimat balsem. Tua lho beb. Iki sing Nabu Hadra iki sudah rabi apa rung? Sego liwet lawe jelantah, sego rawon kurang uyah, ampun tanglet kapan jomblo nikah, pacar mawon jomblo mboten. Tuku bawang kleru mrica wis kebacut, sayang mung dianggep. Kabupaten Rembang kaline butek, sing disayang matane. Ya Allah, pokoknya lah sholawat mangayu bagyo Kanjeng Nabi niku artine digawe bungah mawon nggih. Abu Lahab sing kafir mawon, lahir Kanjeng Nabi bungah, siksane dikurangi karo Gusti Allah. Sampai takdimi Abah Lutfi niku nuwun sewu. Kalau beliau ngimami salat le, kok sing diwaca bar Fatihah surat Tabat Yada Abil Abi Watab, Abah itu membacanya secara sir. Ketika saya tanya, "Bah, kenapa dibaca sir?" Yo piye-piye nole Abu Lahab tahu seneng karo lahir Kanjeng Nabi. Masya Allah. Apa meneh awake dhewe nderek para habaib mangayu bagyo hari lahir Kanjeng Nabi. Mila wibawa bener tasakuran anake ngundang Habib sholawatan, muga-muga anake wibawa akhlake iso melu Kanjeng Nabi. Senajan to bapake kaya Abu Lahab. Ora-ora woh. Ya kita doakan Wibowo masuk surga pertama kali. Amin ya Allah. Berangkat setelah pengajian. Amin. Yo rasa nesu. Saya yakin Beb Ahmad
Wibowo ini orang baik. Maka saya berwasiat, Bapak Ibu tolong Wibowo jangan dikubur sebelum mati. Afan Beb, Habib nggak ngopi Beb? Kohwa Beb, kohwa Beb. Kenapa saya suka ngopi Beb? Karena hidup itu butuh inspirasi bukan halusinasi. Iya. Mbak-mbak tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Iya. Oh, kalau kopi panas langsung diminum, Beb. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Wah. Pokoknya Habib Ahmad ini seperti kopi. Pahit sih, tapi banyak yang mencintai. Iya. Udah ya guys, mudah-mudahan pulang pengajian Habibnya nikah lagi ya Allah. Janda Rembang umur 70 tahun ya Allah. Ajib. Ya Allah. Kan saya ditanya sama santri saya, Beb. Bah, oh istrinya ngechat, awas kowe Beb. Santri Beb, membahagiakan istri itu cukup dengan 70 cara Beb. Yang pertama, shopping, sisanya 69 Beb. Enggak paham Beb, enggak paham, aman Beb, aman. Karena pada dasarnya cewek itu hobinya cuma 3, ngemil, ngemol, ngomel. Itu biasanya ceweknya ciri-cirinya jilbabnya pink. Nah, gitu. Yang jilbabnya hitam insya Allah lebih parah. Nah, coba kita lihat Nabi Yakub itu juga menikah 2 kali. Yang pertama istrinya nakal, melahirkan 7 orang, Yahudi nakal semua. Kemudian nikah lagi melahirkan 2 anak, Nabi Yusuf sama Bunyamin. Dan ternyata mohon maaf, anaknya istri pertama Nabi Yakub itu kan iri dengan Nabi Yusuf, wong yang ganteng kelakuannya apik. Kemudian apa? Diculik, dibuang ke sumur di daerah Mesir. Dan Allah takdirkan kemudian apa? Ternyata Nabi Yusuf akhirnya menjadi penguasa di kota Mesir. Kenapa Yusuf bisa sebaik itu? Karena berangkat dari ibu yang solehah. Penting tenan gini. Imam Syafi'i, kenapa secerdas itu? Karena ibunya Imam Syafi'i solehah. Sampai ketika ngaji kepada Imam Malik, nyuwun sewu. Imam Syafi'i kalau ngaji kitab, yang kiri dibuka, yang kanan ditutup. Imam Malik bertanya kepada Syafi'i, Syafi'i, kamu kalau ngaji kok main-main? Kenapa yang kiri kamu baca, yang kanan kamu tutup? Apa jawaban Imam Syafi'i? Nyuwun sewu Kiai, kalau dua-duanya saya buka, saya langsung hafal. Langsung Imam Malik batin, iki ra mungkin lah anak Wibowo, iki ra mungkin. Akhirnya nopo? Mas Wibowo, niki mangkandaki bojomu Mas Wibowo. Ternyata Imam Syafi'i itu menjadi cerdas seperti itu. Menurut ibunya Imam Syafi'i, rahasianya ada 2. Bu, tolong dicontoh nggih, dieling-eling nggih. 1, Imam Syafi'i ketika bayi disusui oleh ibunya Imam Syafi'i dengan terlebih dahulu mengambil air wudu. Jadi ibu nyuwun sewu, lajeng nyusoni anake tolong wudu dulu. Anaknya nangis, ibunya nyambel terasi langsung disaut, nyoh. Itu kalau anak bisa ngomong pasti teriak, Bu, susumu mambu terasi. Saya punya jamaah Bib di Boyolali. Itu pekerjaannya tukang perah susu sapi. Karena Boyolali itu terkenal Superboy, susu perawan Boyolali. Susu perah Boyolali. Dia itu Beb, kalau masuk kandang wudu dulu, begitu ketemu sapi, sapi ini dibawa keluar kandang, diperah susunya sambil sholawatan. Subhanallah, anaknya 4 jadi orang semua. Maksudnya kita dadi wong apik kabeh ngono lho yu. Kowe ngeyel tak wenehi dumbuk lho kowe. Nangkape po winter mantan copet ketoke. Jadi hebat Beb, masuk kandang wudu, sapi ini tok ke saka kandang nih, cekel susune sholawatan. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Alah mong setok gitu loh. Mila nanti malam Wibowo pulang ketemu istrinya ngono.
Allahumma salli wa sallim ala saat ngono. Ono. Wibowo malah nyanyi sing ora-ora. Kembang kantil manten anyar diring bedil. Ana cleret tiba jondil aku kaget cekelan kene. Wudu. Nomor 2, ibunya Imam Syafi'i matur sama Imam Malik. Kenapa Imam Syafi'i pinter? Karena Syafi'i mendapatkan ASI air susu ibu selama 2 tahun. Sebagaimana perintah Al-Quran, wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman aroda ayyutim marrodoah. Anakmu Alena umur piro? Wow. 1 bulan, disusoni tolong 2 tahun, seperti Imam Syafi'i. Karohmatul Miyah rungokno. Anak umur 3 bulan, susunya diganti susu kaleng, susu sapi. Malah mbokne senam, satong, doa. Aja apa ya? Cilikane diwenehi susu kaleng, susu sapi. Milo begitu gede, diajak sholat jawabane mergo anake sapi. Anake sapi wis ra gelem ngombe susune mbokne, malah diwenehke anake wong 2 tahun. Al-Qur'an lho. Alasannya kan macam-macam, ngerangkai selak ramet tuh mbokne selak nyambut gawe. Halah, alasannya Mia itu bukan itu, selak gantian karo Wibowo. Wibowo sabar woh. Nah, pendidikan apa yang diberikan kepada anak? Bukankah kita diingatkan oleh Nabi? Kewajiban orang tua kepada anak cuma 3. Ayu hasina ismau ida walada, memberikan nama yang baik kepada anaknya. Subhanallah, anak Wibowo keren. Alena Octavian Wibowo. Kalau dilihat Octavian mungkin lahirnya bulan Oktober, betul woh? Namanya sama dengan Via Valen. Via Valen itu namanya Maulidia Octavia. Lahir bulan Oktober dan dalam keadaan bulan Maulid. Makanya namanya Maulidia Octavia. Kalau nama-nama artis saya gak hafal, Beb. Karena kebetulan saya punya circle pengajian artis-artis di Jakarta. Sekarang yang baru-baru, Beb, janda-janda. Wika Salim, Aura Kasih, Selin Evangelista, Nikita Mirzani. Yang paling baru idolanya Beb Ahmad, Lucinta Luna. Biar gak kena wawi, bener Beb. Jadi tujuan saya dulu supaya teman-teman artis ini tidak dikuasai oleh kelompok-kelompok Wahabi. Maka saya buat pengajian di Tower 99 Juragan MS Glow. Saya bikin pengajian teman-teman artis. Akhirnya alhamdulillah Beb, mereka ngikut kita. Makanya Bapak Ibu jangan kaget kalau ada isu-isu viral di media sosial berkaitan dengan artis yang ditanyakan sekarang kita. Contoh dulu yang rame, wasiatnya Dorce Gamalama, pengen mati dimakamkan sebagai seorang perempuan. Wartawan tanya sama saya, Gus, bagaimana wasiat Dorce Gamalama? Pengen dimatikan dalam keadaan perempuan, diopeni dalam keadaan perempuan. Oh tidak bisa. Annasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Dorce itu laki-laki. Namanya siapa? Dedi Yuliardi Ashadi. Karena dia laki-laki, maka dimakamkan dengan cara laki-laki. Akhirnya alhamdulillah Bib keluarganya manut. Dorce dimakamkan secara laki-laki. Kemudian wartawan tanya, emangnya beda Gus laki-laki dan perempuan? Oh beda. Bedanya apa? Banyak. Coba sholat jenazah, isim isyarahnya beda. Kalau yang mati laki-laki, hada. Perempuan, hadihi. Lapisan kain kafannya, lebih tebal laki-laki apa perempuan? Perempuan. Perempuan kain kafannya lebih tebal dibandingkan laki-laki. Itulah Bapak Ibu, perempuan itu sudah mati saja masih boros tak kandani. Kemudian cara mendoakannya beda wo. Lawang lanang mati, Allahumma gfir lahu. Perempuan mati, Allahumma gfir laha. Laki-laki mati, hu. Perempuan mati, ha. Banci, hu-ha. Makanya dulu pas jadi Corbuzier, podcast YouTube tentang LGBT,
Saya yang paling marah. Saya datangi dia. Saya bilang sama Dedi, botak dengerin. Saya bisa menerima perbedaan. Tetangga saya Katolik, Nasrani, saya bisa menghormatinya. Tapi saya tidak bisa menerima penyimpangan. Apalagi penyimpangan soal LGBT. Kalau saya sama Habib Ahmad, ini sama-sama LGBT. Lagi ganteng bini 3. Iya. Nambah, Beb. Belum berani, Beb. Ingat, Beb, nikah itu ibadah. Dan ibadah paling baik dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Karena kalau dipamerkan riak, nggak dapat pahala, Beb. Diam-diam saja, Beb. Jadi sari oleh ilmu anyar. Loh, Pak, wong lanang iki punya prinsip, bojo tuwek kuwi kaya Quran suwek. Tegesnya apa? Diwaca angel, diguak dosa. Nah, makanya kalau ada Quran suwek disimpan, yang dibaca Quran yang baru. Setuju? Ingat bapak-bapak, perempuan itu suci seperti sajadah. Artinya apa? Di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Makanya bagi laki-laki semakin banyak sajadah semakin bagus. Setuju ibu-ibu? Tidak meneh. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah suami, jangan sampai berpoligami. Setuju, Bu? Tolong Habib dicatat, mereka setuju dengan lagu saya, maka izinkan saya melanjutkannya. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah suami, jangan sampai berpoligami. Bila suami menikah lagi, hati istri sedih sekali. Dunia terasa hampa, suami dibagi dua. Namun bila istri rela, semuanya kan berpahala. Allah pasti membalasnya, surga sebagai jaminannya. Setuju, Bu? Iki piye wong kene iki? Mau ngomongnya setuju. Makanya supaya suami tidak menikah lagi, ini resepnya. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah suami, jangan sampai berpoligami. Bila suami mulai tak betah, istri harus segera berbenah. Bila perlu pergi ke salon, biar tidak kelihatan oon. Wirungokno. Arep ketemu Bib Ahmad ayu nih kaya ngono, lak ning omah ya Allah. Ipet-ipet gorengan kopi diseret sapi. Amit-amit ibu saiki taline kotang petil dicemiteni. Saya itu bersyukur, Bib. Kenapa saya kok nggak berpikir menikah lagi? Karena istri saya itu ahli sholawat betul, Bib. Jam segini saya cek, Bunda kamu udah tidur? Belum, Mbah, menyelesaikan sholawatan. Sudah dapat berapa kali? 17.000. Jadi sehari semalam beliau itu sholawatan minimal 20.000 kali. Bojoku gila tak kelonnya sholawatan. Ayo Bun kelon. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Enak Bun? Lah tapi gimana, Bib? Saya kan jarang ketemu istri, Bib. Makanya tadi di sana saya ijazahkan. Saya itu hasil sholawat ibu saya. Saya dulu berangkat ke Jogja nggak punya apa-apa, nggak dikirim uang. Tapi ibu saya itu ahli sholawat. Setiap habis sholat saya disolawati di Fatihai. Lah Anda yang punya anak di rumah, tolong di rumah kalau mau tidur, anaknya tidur, masuk kamarnya pegang kepalanya sholawati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, mudah-mudahan anakku soleh. Al-Fatihah. Ngono wo, ngomong bojomu wo. Wah, rumah anakku banget wah itu loh. Kandani malah turu wah. Dolanan HP wae wah. HP ini keras yang gaya. Disulawati wah, anakmu digendong wah, selawati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lah iki duwe anak malah nyanyine sing ora-ora. Nyuk kita nonton ondel-ondel. Nyuk, ya ora apa-apa tapi selawat wah. Bapak-bapak juga seperti itu, Pak ya. Kalau punya istri cerewet, gampang. Turu cekel cangkeme. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muga-muga bojoku cangkeme ra cerewet. Al-Fatihah. Mau Fatihah tetap cerewet, tambahi Pak Yasin dan tahlilnya. Lho niku tenan, Bib. Lak duwe anak cilik tak gendong karo selawati. Ya Rasulullah, ya Habiballah,
men anake seneng karo Kanjeng Nabi. Bocah cilik diwulang ngaji, sesuk yen gedhe dadi kiai. Kaya ngono ya ora aminke lho gumen aku. Amin ngono lho. Balekke tisuku. Apa nih? Ulangi. Bocah cilik diwulang ngaji, sesuk yen gedhe dadi kiai. Sapa kandha kiai rasa sugih? Sugih. Mbiyen lak ndek mantu polisi beb sewenenge. Mantumu sapa? Polisi. Mantumu sapa? TNI. Begitu takoni, mantumu sapa? Mudin. Ya Allah. Ana mudin ngene. Den. Mudin iki penting, Pak. Polisi penting, TNI penting, mudin ra kalah penting. Polisi mati sing bungkus sapa? Mudin. TNI mati sing bungkus sapa? Mudin. Lurah mati sing bungkus sapa? Mudin. Mudin mati bungkus dhewe. Halo Mbak Mudin. Halo. Aku wingi jengkel Beb, santriku nyalon TNI Beb, ditolak gara-gara untune elek. Pak panitia tak telepon, Pak panitia, anakku nyalon TNI ngopo ditolak? Mohon maaf Gus, giginya jelek. Pak tentara harus tahu ya kamu. Apa Gus? Besok itu tentara tugasnya perang. Dan ingat, perang itu tembak-tembakan bukan cokot-cokotan. Aku ya ngono. Ayu hasina ismau ida walada. Wis, dikai jeneng Alena Octavian Wibowo. Octavian Wibowo. Iki lanang apa wedok iki? Oh, cewek Alena ya. Iya. Kemudian yang kedua, wayu alimahul kitaba ida akola. Anak wajib diwenehi pendidikan Al-Qur'an. Siji diwenehi jeneng sing apik. Pentingnya jeneng sing apik niku napa? Antum tad'una yaumal qiyamati bi asma'ikum wa bi asma'i aba'akum fa asinu asma'akum. Besok kamu di hari kiamat akan dipanggil berdasarkan namamu dan nama bapakmu. Jadi sesuk kila Alena mlebu surga diceluk. Masuk surga berikutnya atas nama Alena Octaviani Wibowo binti Wibowo. Oh, Alena mlebu. Wibowo rong ketok takoni, "Nduk, bapakmu ndi?" "Mampir neraka sekedap." Nah kowe. Soalnya pas pengajian Beb Ahmad karo Gus Yuta amplopnya pas-pasan ngono. Wi mau jeneng apik kira kudu Arab. Kula sering guyon Beb. Wong Arab karo wong Jawa iki Beb, ampuh wong Jawa lho Beb. Buktinya apa? Banyak orang Jawa namanya Arab, ora ana wong Arab jenenge Jawa lho Beb, ora ana. Wong Jawa jenenge Miftah, wong Jawa jenenge Abdurrahman. Wong Jawa jenenge Bahauddin, wong Jawa jenenge Gus Koyum, wah apik-apik. Tapi ra ono wong Arab jenenge Wibowo, ono ra ono. Habib, manis muka, ismi Habib Wibowo, ra ono. Ora ono, Habib. Apa meneh Habib Paijo, ra ono. Kula duwe kanca, Habib, anake dijenengi niku bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jawa. Dadi siji. Michael Ahmad Subejo. Wow. Jelek ketemu wong Arab takoni, "Manis muka, ismi Ahmad." Ketemu wong Inggris takoni, "What is your name?" "My name is Michael." Ketemu wong Rembang takoni, "Jenengmu sapa le?" "Bejo." Tapi ingat nggih, walaupun jeneng Arab niku apik, tetap konsultasi karo guru. Jangan sampai salah. Gua ya, jeneng anak kula Arab Gus, sapa? Muhammad Jahannam. Wah. Kula mbiyen di kanca Bib, kanca kuliah. Niku anake dijenenge Inna Fatahna Laka Fatham Mubina. Kalau kiai kula disuweneni Bib, enggak boleh ayat Quran untuk bikin nama. Enggak boleh, dia bilang. Kalau kula mikir waktu itu, kalau ayat Quran boleh untuk jadi nama Bib, saya pengen punya anak 7 Bib. Anak pertama saya kasih nama Bismillahirrahmanirrahim. Nomor loro Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nomor pitu Ghairil Maghdubi Alaihim Waladhdallin. Jadi kalau lagi ngumpul nyeluke gampang, Fatihah ngumpul bareng. Ora kena niku. Sing lucu anake kancaku wae
Saya dulu narik becak Habib, wallah, saya narik becak 6 bulan untuk biaya saya kuliah. Lah saya punya teman becak, istrinya hamil Pak, dibawa ke rumah sakit lewat ring road, delalah macet, lahir ning dalan. Jenengnya anaknya siapa? Muhammad Jonathan. Lah saya bilang kalau Muhammad saya tahu artinya, kalau Jonathan saya nggak tahu artinya. Jonathan itu apa? Jonathan brojol karena kemacetan. Jangan bang saiki. Nomor loro, wa yu'allimahul kitaba idza aqala. Kita diingatkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah 133. Am kuntum syuhadaa id hadara yaqubal maut id qala li banihi ma ta'buduna mim ba'di. Saya dikasih tahu bapak saya, le deloken le. Napa Pak? Ayat ini lucu lho le. Kenapa Pak? Kenapa Allah menggunakan diksi ma ta'budun, bukan man ta'budun? Kenapa Allah menggunakan kalimat apa yang kamu sembah, bukan siapa yang kamu sembah? Niku masih ngajari bapak kula. Lah napa alasannya Pak? Mungkin yo le yo bapak mungkin wong goblok le, tapi bapak mungkin dia pemikiran ngene. Napa Pak? Kenapa Allah menggunakan kalimat apa bukan siapa? Karena akan datang satu zaman di mana manusia lebih melihat apanya dibandingkan siapanya. Lah Pak Lurah niki mesti pengalaman. Kowe sesuk milih lurah sapa? Aku ra urusan lurahe sapa, sing penting aku entuk apa-apa. Disindir karo Allah. Apa yang kamu sembah, bukan siapa yang kamu sembah. Maka nyuwun sewu, tak kandhani. Apa niku penting, tapi sapa luweh penting. Kopi niki apa? Miftah niki sapa? Anane apa nggih nyuguh sapa? Lah ana sapa bakale entuk apa? Miftah niku sapa? Amplop niku apa? Anane apa nggih nyuguh sapa? Yen ana sapa bakale entuk apa? Bukankah sudah kamu siapkan wibawa? Kurang ajar wibawa, amplop kosong ini. Tak kekrek lho kowe. Lah aku mau kosongi ra Beb Ahmad kosong. Wah, kualat kowe wae. Ndi Mbah Mudin? Halo Mbah Mudin. Dia ajudanku. Mbah Mudin kayak duit. Mesake Mbah Mudin nih, kayak duit. Nah, ini Mbah Mudin, kayak duit Mbah Mudin. I love you Mbah Mudin. Hati-hati loh, ajudanku Kopassus loh iki, iso tembak ndasmu loh weh. Mudin, Mbah Mudin, tak kayak duit Mbah Mudin. Mbah Mudin kayak duit. Mudin, ya, makasih Mbah Mudin ya. Mudine kalih, sijine ndi? Den, ora sampe melu-melu ning ngisor kok. Semoga Mbah Mudin mlebu surga dhisik dhewe, amin. Mangkat berpengajian, amin. Ora apa-apa nampa duit kok. Shallu ala Nabi Muhammad. Sing terakhir pun jam 2:30 nggih. Aku wis kesel yuyu. Ora urun cerewet. Wa yuzawijahu ida adroka. Anak enggal-enggal dirabeke yen pun dugi titi wancine. Terutama anak wedok. Wong Jawa punya tembung, wong wedok kuwi kaya lombok payu bobrok ra payu basa. Mila bocah wedok sakniki Beb, jenisnya ana 3 Beb. Ran enggak punya anak, enggak punya suami, namanya Nona. Punya anak, punya suami, namanya Nyonya. Punya anak, nggak punya suami, namanya Nyah-nyoh. Makanya ibu-ibu kalau anaknya dilamar, calon suaminya anak baik, tolong langsung dikasih. Apalagi anak hadroh, anak al-khilyah. Wis kudu bangga le. Nak, pekerjaanmu apa? Penerbang. Wah, maskapai apa? Hadroh Airline. Melu Habib ora bangga le. Hadroh. Wih, iki malah micek cek iki ngomong malah turu wae. Oh, lan delok HP-ne cross sing gaya lho.
Om itu malah luwih elek meneh. Masya Allah. Bu, tolong anaknya dijaga bu ya. Kalau ada laki-laki suka dengan anakmu, katakan sama calon suaminya, Mas, kalau kamu mencintai anakku, pilih satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Ngono nduk. Ingat, cantiknya wajahmu hanya akan menemanimu sampai tanah, tapi cantiknya akhlakmu akan menemanimu sampai jannah. Anak-anak hadroh, yakinlah, yakinlah. Bila kamu rindu dengannya, jangan kamu sebut namanya, tapi sebutlah nama Tuhan yang menggenggam hatinya. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Iya, ngono le. Malah kowe galau. Jamu sing pahit nggare mari, mosok kowe sing manis gawe lara ati. Iya. Ngono, Bro. Sampun jam 2:30. Kula mun kesel. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing, tungkae mlontek. Wis tua-tua tetep kemenye. Kula ajeng nang rumah sakit, matur nuwun Habib, doanya Habib, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Pak Wibowo matur nuwun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.